Udah saya pindah ya. Oke, udah saya rekam. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini yang sudah standby duluan. Mari Bapak Ibu, masih ada energi mudah-mudahan ya. Ya Allah, udah 2 hari ini seharian hampir seharian full. Insya Allah nanti ilmunya akan manfaat tidak hanya di momen ini saja. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya juga. Baik, untuk sesi ini kita akan sharing tentang bagaimana nanti kita memfasilitasi kegiatan ini ya, yang kemarin sudah diputuskan, kita pilihin untuk mengambil dari UP10, UP bakteri, dan kita pilih pewarnaan bakteri. Bentar saya share dulu. Baik. Ya, kemarin hasil diskusi dengan beberapa teman-teman juga di Pasprov, ada sedikit kekhawatiran sebetulnya terkait pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan ya, jadi pilihan di kegiatan IN. Karena memang terkait alat dan bahannya yang lumayan dari segi susah mencarinya, dari biayanya juga. Nah, tapi bisa kita cari cara, insya Allah. Jadi memang kita coba bahas ini dalam skala laboratorium dulu. Nanti ketika ini sulit kita lakukan, kita cari versinya. Intinya, kalau saya kayaknya ya, ini perlu disampaikan materi ini. Kenapa? Karena untuk materi bakteri di kelas itu memang cukup abstrak ya buat anak-anak gitu. Kalau misalnya saya tanya juga, apakah kalian pernah lihat bakteri? Mereka pasti bilangnya tidak pernah gitu. Atau misalnya menyampaikan kalau mau lihat bakteri harus pakai mikroskop. Padahal sebetulnya dalam keseharian bisa jadi mereka sering melihat itu, hanya belum tahu kalau yang dilihat itu adalah bakteri. Misalnya kayak di makanan yang sudah basi atau yang mengalami pembusukan, itu kan suka ada tampilan-tampilan seperti lendir dan yang lainnya. Nah, anak-anak tuh tidak paham kalau ternyata adalah bakteri. Jadi mereka melihat, oh bisa ya lihat bakteri tanpa mikroskop gitu. Dan saya sampaikan memang itu ya yang kalian lihat adalah bakteri, walaupun tidak bakteri individu satunya, maksudnya satu sel bakteri, tapi itu adalah koloninya. Nah, jadi kenapa kegiatan ini mewakili UP10 ya, tidak dengan metode yang lain, tapi kita pilih dengan praktikum pewarnaan dan penumbuhan bakteri dalam media agar, karena kami berusaha ketika mendiskusikan ini berusaha mengkonkretkan apa yang mungkin di bayangan anak-anak itu masih abstrak. Mereka belum tahu realnya seperti apa. Nah, kita berusaha untuk mengkonkretkan ini, maka dipilihlah kegiatan pewarnaan bakteri. Baik, saya sedikit share dulu di PowerPoint yang sudah dibuat terkait UP10. Ya. Ini beberapa saya skip saja. Nah, di sini target kompetensi sebelumnya ya, sebelum ada kurikulum darurat itu, yang kompetensi pengetahuannya, siswa menganalisis struktur dan cara hidup bakteri serta peranannya dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan berdasarkan hasil studi literatur dalam bentuk laporan tertulis. Nah, memang seperti ini KD-nya ya. Nah, kalau kita lihat di sini berarti siswa bisa menyajikan data tentang ciri. Nah, ciri-ciri bakteri itu kan bisa kita lihat dari strukturnya. Kemudian bisa kita lihat dari pengelompokannya seperti apa. Bisa kita lihat dari berbagai sisi. Nah,
bagaimana kita menampilkan itu gitu. Mereka tahu bakteri itu bentuknya ada yang kokus, ada yang basil, ada yang spiral gitu. Tapi mereka harus juga melihat tampilan aslinya. Gitu. Makanya kita pilihkan dengan melakukan praktikum pewarnaan bakteri ini. Kemudian untuk tujuannya ini tidak usah, kegiatannya bersama ya. Nah, jadi sebetulnya di UP ini ada kita ambil dari tema yang pertama, struktur dan klasifikasi bakteri. Nah, dari sinilah kita akan menerjemahkan menjadi kegiatan yang akan kita lakukan. Ini kalau mau lengkapnya nanti bisa dilihat di drive saja. Saya langsung ke, nah untuk diklasifikasi pun di sini kan yang terbaru ya, pengelompokan bakteri itu di sini ada pengelompokan yang menyebutnya ada kelompok bakteri gram positif dan gram negatif ya. Jadi kita sampaikan itu seperti apa sih bakteri gram itu, kayak melalui kegiatan praktikum. Oke, jadi nanti kegiatannya secara umum pertama kita bagi kelompok, kemudian yang kedua adalah kegiatannya kita menggunakan langkah-langkah PBL, jadi sesuai diberikan masalah terkait bagaimana struktur bakteri atau bentuk-bentuk bakteri, kemudian kita bisa apakah bakteri bisa dibedakan berdasarkan strukturnya seperti itu, dan pemecahan masalahnya dilakukan dengan melalui penyelidikan. Ini kegiatan di ini ya kegiatan di lapangannya atau kegiatan innya seperti ini. Wah, ini nggak usah. Oke. Nah, yang harus ditekankan di kegiatan ini dengan pewarnaan bakteri, semua nanti di peserta adalah kita harus bekerja secara aseptik. Jadi betul-betul harus aseptik dan menggunakan perlengkapan yang diperlukan, misalnya di sini ada jas lab, sarung tangan, dan masker. Dan itu semua insya Allah bisa disiapkan ya untuk kegiatan praktikum besok. Kemudian bekerjanya secara aseptik ya, baik untuk kita saat bekerja dan perlengkapan yang digunakan. Kemudian karena ini juga bekerja dengan menggunakan alat pemanas, jadi memang harus hati-hati, harus disingkirkan yang kira-kira mudah terbakar dan yang lainnya. Kemudian kita juga menggunakan bahan kimia, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar dari sumber api, dan baca petunjuk penggunaan alat dengan benar ya, karena nanti juga kita akan menggunakan mikroskop, jadi perlu disampaikan penggunaan mikroskopnya yang baik dan benar, karena memang itu juga penting ya dalam kegiatan praktikum ini. Nah, apa yang harus Bapak Ibu siapkan sebelumnya nanti, teknisnya nanti bisa dibicarakan di masing-masing wilayah ya seperti apa, karena memang pasti berbeda karakteristiknya. Intinya kegiatan ini ada 2 nanti yang akan bisa dilakukan. Nah, 2 ini yang kita siapkan, yang pertama kita akan menyiapkan media tubuh bakteri. Kemudian yang kedua adalah mewarnai bakteri. Nah, untuk yang menyiapkan media tumbuh bakteri ini, kita buat satu contoh misalnya kaldu nutrisi agar atau KNA atau NA, atau ada yang hampir sama dengan yang disebut nutrisi broth ya, NB. Nah, ini kita menggunakan kaldu dari daging sapi. Ya biasa kan kalau ibu-ibu ya ketika ngerebus daging, nah kaldunya kita ambil dari 700 gram daging sapi direbus dalam 1,5 liter air sampai kira-kira kurang lebih 1 liter. Ambil air rebusannya, ya kemudian disaring supaya nanti bagian lainnya nggak ikut ya, karena kalau terbawa bisa khawatir mempengaruhi pengamatan nantinya, karena mengganggu juga di medianya, kita sangka bakteri ternyata bukan gitu. Nah, saring dulu, kemudian pastikan, yang harus dipastikan adalah pilih dagingnya yang tidak banyak lemaknya. Nah, kemudian setelah itu air kaldu tadi kita masak, kemudian ditambahkan dengan agar-agar 3 bungkus, betulnya kurang lebih 20
sampai 25 gram ya dari agar-agarnya. Kemudian garam 3 sendok teh, ini untuk perbandingan tadi 1 liter air kaldu. Kemudian tambahkan gula putih ya. Kemudian nanti dipanaskan sampai mendidih. Nah, baru setelah itu kita tuangkan dalam Erlenmeyer, kemudian disterilkan selama 15 menit di autoclave. Nah, kemudian setelah itu diambil, kira-kira masih kurang lebih 60 derajat ya, maksudnya jangan terlalu panas karena bahaya juga. Dan jangan terlalu dingin karena nanti menjadi memadat. Nah, kita akan tuangkan media agar tadi ke cawan Petri. Nah, ini sebenarnya keterampilan yang diharapkan bisa dilakukan. Ya, keterampilan menuang media agar ini dalam kondisi aseptik. Gitu. Jadi nanti sebaiknya memang ini dilakukan. Ya. Nanti yang dituangnya, misalnya terbatas, kita nggak sempat membuat dari air kaldunya gitu. Cukup air agar-agar saja tanpa diberikan air kaldu sebetulnya juga bisa untuk media tumbuh, hanya mungkin tidak optimal karena kan nggak ada nutrisinya ya, pasti kan bakteri juga dia pasti menginginkan banyak nutrisi. Nah, kalau ditambahkan daging ya pasti lebih enak lah kalau bahasa kita ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti diterapkan di lapangan, kalau misalnya kita tidak menggunakan daging karena daging lumayan harganya cukup mahal, apalagi kalau untuk banyak bikinnya. Nah, ada alternatif, kita juga bisa buat agar-agarnya dicampur dengan potato dextro atau potato tambah dextrosa atau tambah gula juga bisa. Jadi kentang, kaldu kentang ya, sama kentangnya nggak usah banyak-banyak ya, 300 sampai 400 gram ya, direbus dalam 1 liter sampai nanti separohnya, nanti ditambahkan agar-agar sama seperti ini, hampir sama ya, dan kemudian disaring, dididihkan sama, nanti dituangkan. Ada juga beberapa penelitian yang tidak menggunakan kentang, ada yang pakai ubi putih ya, ada yang pakai singkong, ada yang pakai ubi putih, ada yang pakai ubi kuning ya. Intinya yang pentingkan di sini adalah ada sumber karbohidrat dan protein yang akan kita tambahkan di agar. Karena agar-agar ini sebenarnya dia hanya bahan pemadat di media ini. Jadi kita perlu tambahan nutrisinya. Nah, kalau di laboratorium mau komplit kan tambahin pepton sebagai sumber proteinnya. Nah, kita cukup dengan yang bisa ditemukan saja. Nanti kalau misalnya banyak ubi, ya ubi saja. Yang penting ada sumber karbohidratnya. Seperti itu. Ada yang ditambahkan ekstrak ragi sebagai nutrisinya, karena ekstrak ragi itu kan lengkap ya, ada proteinnya, ada lemaknya, ada vitaminnya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Nanti tadi kan sudah sama Bu Sri disampaikan video, nanti ada satu video lagi untuk pembuatan media. Kalau tadi kan ke pewarnaannya. Oke, jadi seperti itu. Ini sangat fleksibel disesuaikan. Intinya diharapkan memang dilaksanakan supaya keterampilan bekerja secara aseptik dan keterampilan dalam menuang ya, membuat media ini bisa dilakukan. Oke, nah ini gambarannya. Jadi intinya nanti dari Erlenmeyer, ini media agar-agar yang sudah dibuat tadi, kita akan tuangkan aseptik. Secara aseptik yaitu bekerja, pertama sebelum bekerja kan tangannya kita sterilkan dengan alkohol, kemudian meja kerja juga kita bersihkan. Jadi intinya sterilisasi diri dan meja kerja. Kemudian berikutnya kita akan bekerja di dekat api seperti ini. Jadi dinyalakan spetusnya, makanya memang harus hati-hati. Kemudian dituangkan seperti ini. Ada teknik menuang gitu, nggak kita langsung tuangkan dibuka cawannya. Nah, kenapa? Karena bekerja dengan bakteri ini riskan dengan kontaminasi. Jadi kontaminasinya apa, bisa ada organisme lain yang masuk dan akan mengganggu hasil pengamatan, misalnya jamur ya. Karena beberapa media itu media yang juga disukai oleh jamur, terutama potato dextro tadi itu jamur suka. Nah, tapi masih bisa kita gunakan untuk bakteri juga, hanya mungkin perlu ditambahkan sedikit basa, karena bakteri itu cenderung suka di media yang cenderung netral. Kalau jamur tuh cenderung ke
asam. Nah, kita tambahkan sedikit NaOH, itu lebih aman itu biar nggak kontaminasi jamur. Nah, ketika menuangkan, ya ini teknik tangannya, jadi membuka sedikit saja, kemudian nanti dituang seperti ini, tidak perlu banyak-banyak, yang penting semua permukaan tertutupi. Kenapa kalau nggak tertutupi, misalnya ada sedikit saja yang nggak ketutup, nanti itu akan lepas setelah padat itu, jadi nggak bagus hasilnya. Jadi ya, tidak terlalu tebal, karena kalau tebal banget memadatnya lama. Jadi tidak terlalu tebal, tapi merata di semua bagian. Kemudian kita ratakan ya. Dan setelah ini kita diamkan. Targetnya apa? Kita diamkan karena diharapkan ini kan memadat. Nah, nanti untuk setelah agar-agar ini memadat, akan kita inokulasikan. Nah, ini keterampilan lagi, menginokulasikan bakteri. Nah, ini keterampilan yang bisa kita ajarkan ke peserta didik juga, bagaimana mereka bisa membuktikan bahwa di bagian tertentu itu ada bakterinya gitu. Menurut kita itu kayaknya bersih gitu. Ternyata, oh iya bisa ada bakterinya. Nah, ini akan jadi bahan nanti untuk menumbuhkan bakteri dari berbagai sumber. Itu kegiatan yang pertama. Mungkin seperti itu dulu sebelum ke pewarnaan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah tergambarkan mungkin Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat di lapangan bisa diminta apakah itu misalnya Fasdanya untuk membuat media ini. Caranya kita sampaikan dengan video. Nanti mereka sudah membawa bekalnya agar-agar ini. Kemudian kalau misalnya tidak memungkinkan bisa kita buat di lokasi dengan menggunakan perlengkapan yang rumahan ya, maksudnya dengan menggunakan yang ada kalau memang perlengkapan untuk laboratoriumnya agak sulit didapatkan gitu. Jadi alternatif ini bisa kita cari, misalnya petri dish-nya tidak ada, kita bisa gunakan wadah yang tahan panas, yang penting ada penutupnya. Kemudian untuk sterilisasi kan gampang sekarang ya, rata-rata kita bawa HS kemana-mana itu juga bisa untuk sterilisasi. Kemudian gelas-gelas Erlenmeyer-nya tidak ada, bisa menggunakan botol tahan panas juga ya, karena untuk steril. Untuk sterilisasi biasanya menggunakan autoclave. Jika autoclave-nya tidak ada, bisa menggunakan panci presto. Jadi ini aman ya, bisa kita lakukan di rumah. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin akan saya lanjut. Nah, nanti setelah padat, agar-agarnya itu akan tampak bening kalau di petri dish. Tidak seperti ini. Ini kalau sudah ditumbuhi oleh bakteri. Nah, kalau tidak ada bakterinya, ini bening seolah-olah transparan ya, tidak kelihatan ada apa-apanya. Nah, ini contoh setelah diinokulasi, jadi nanti diharapkan semua peserta juga melakukan ini ya. Mudah-mudahan waktunya cukup nanti. Jadi peserta menginokulasi bakteri dari berbagai sumber. Misalnya mau dari gigi, dari mulut, dari telapak tangan, dari air selokan, dari permukaan lemari, atau dari ruangan-ruangan, misalnya di ruangan tempat pelatihan nanti, itu juga bisa. Jadi kita menjebak bakteri, menginokulasi di media ini. Dan memang harus dipastikan ini juga harus aseptik, bekerja di dekat api. Ya. Misalnya ketika mau mengambil bakteri dari tangan, kita tidak boleh berbicara, khawatirnya nanti bakteri dari mulut akan masuk, seperti itu kita sampaikan. Nah, ketika menginokulasikan itu ada beberapa teknik ya, menggunakan jarum ose atau menggunakan cotton bud juga bisa. Nah, kita oleskan misalnya dari gigi, kita oleskan di sini bentuk zigzag atau bentuk acak gitu ya, seperti ini ya. Nah, nanti kita akan lihat setelah 1 kali 24 jam biasanya sudah bisa teramati pertumbuhannya. Kalau meniti ini, asalkan misalnya suhu ruangannya cukup hangat, karena tumbuhnya itu di kisaran yang kurang lebih di 30-an ya, 27 itu optimal.
Nah, ini contohnya. Nah, yang sebelahnya ini menggunakan media yang spesifik. Jadi sebenarnya media yang kita gunakan tadi itu namanya media umum. Jadi bisa untuk menjebak apa saja bakterinya. Kalau yang spesifik biasanya ada khusus. Nah, ini contohnya yang berwarna ini. Ya, ini juga bakteri yang tumbuh di sini. Ini ada suara ini ya. Bunyi ini ya. Bisa di-mute Bapaknya. Jam 12 baru sampai. Oke. Iya, udah mau nyampe. Kita akan lihat. Saya share dulu ada cara membuat media dengan menggunakan potato. Ini di rumahan ya, Bapak Ibu. Makanya kita bisa buat di rumah. Bu Bapak Tinia, Ibu. Bu Tinia, Bu Tin, Bu Tin, tolong Pak Suwarto di mute Bu Tin. Oh ya, sebentar. Ya. Yang 10 sampai 11. Yang 11 sampai 12. Nah, ini bisa disiapkan sebelum berangkat. Mungkin nanti medianya sebentar saya. Halo Bu Tina. Iya, Ya mohon maaf Bu, saya hanya ingin memastikan. tuh. Ya gimana Pak? Jadi begini Bu, kemarin itu waktu kita menentukan P untuk on ya Bu ya, kegiatan untuk on, itu entah itu paham apa, entah itu saya yang kurang kurang paham atau bagaimana. Yang jelas pada saat kemarin kita membuat list kebutuhan perlengkapan untuk bahan pelatihan, itu kita anggap kita anggap kalau misalnya untuk bakteri ini hanya di pewarnaan saja, jadi tidak ada pembuatan media gitu Bu. Apa gimana Bu ya jadinya ya Bu ya? Ini Atau saya yang salah atau emang betul-betul harus buat media juga sih itu? iya, sebetulnya Oke, iya. kemarin memang di kita yang pertemuan barengan pertama itu ya Pak, memang Iya betul. sampai ke pewarnaan, tapi ini saya sampaikan sebetulnya ada alternatif yang bisa kita sampaikan ke dari teman-teman Pasda ke komunitas bahwa khawatir ada sekolah-sekolah yang kesulitan untuk pengamatan menggunakan mikroskop. Kita tetap bisa mengkonkretkan yang dianggap abstrak oleh siswa itu dengan melakukan penumbuhan bakteri di media agar. Jadi kalau di media agar ini hanya sampai mengamati koloni bakteri tanpa harus menggunakan mikroskop. Nah, dari situ siswa minimal bisa, oh iya ini ada bakteri gitu, walaupun mereka tidak sampai melihat bentuknya, tapi minimal bisa melihat bentuk koloninya itu yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti Bapak Ibu monggo dari dua kegiatan ini mana yang mau disampaikan ke Pasda. Nah, kenapa saya beri alternatif? Khawatir nanti nggak ada kendala di mikroskop itu saja. Jadi kita tetap bisa lakukan kegiatan ini dan ini sebetulnya mudah sekali bisa dilakukan secara rumahan dan memberikan bekal juga ke anak-anak. Dan ini juga bisa jadi pembelajaran berbasis riset, misalnya nanti siswa ketika akan menginokuliskan bakteri, mereka bisa membandingkan dari sumber mana yang banyak bakterinya, atau misalnya mereka mau, sekarang misalnya kan banyak menggunakan HS, ya hand sanitizer itu apakah memang bisa menghambat? Nah, mereka juga bisa melakukan riset itu dengan menggunakan media tadi ketika ditumbuhkan bakteri. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini juga bisa jadi alternatif, maksudnya seperti itu. Untuk alat bahannya, insya Allah bisa kita siapkan dari rumah ya, kalau memang nanti kesulitan mendapatkan dari panitia. Mungkin coba saya share dulu, ini ada video dengan dari kentang. Jadi kalau butuhnya memang tidak terlalu mahal ini ya, kita hanya butuh kentang sedikit, setengah kilo juga cukup, kemudian agar-agar, sudah mungkin itu saja ya. Nah, nanti kalau kegiatan berikutnya yang pewarnaan itu yang apakah mungkin itu juga bisa dilakukan, silakan, atau mau dua-duanya juga silakan, gitu saja. Memberikan alternatif sebetulnya sih Pak. Oke.
Iya. Oh gitu ya, Bu ya. Iya, Jadi Pak. sebetulnya harus dua-duanya dilakukan atau boleh salah satu Eh, melihat kondisi dan situasi atau bagaimana Bu jadinya? Iya, fleksibel. Silakan disesuaikan Oh, dengan fleksibel. kebutuhan di lokasi masing-masing. Betul. Oke. Ya. Oke, Bu. Ini nanti saya share videonya. Jadi mungkin kalau memang mau menyampaikan ini ke Pasdanya bisa jadi alternatif ya, bahwa ini tidak sulit kita lakukan. Sebentar. Izin bertanya Bu Tina. Iya. Izin Bagaimana? bertanya. Bu, Bapak silahkan. Hadian. Dan zona 1 Bapak Hadianto, suaranya mau suara cewek nih. Oh iya, maaf Pak. Iya Pak Hadi. Tadi Silakan. saya lihat di slide yang membuat agar untuk tumbuh itu penambahan garam 3 sendok. Itu tujuannya untuk apa Bu ya? Iya, jadi kebutuhan nutrisi ya, sebetulnya nutrisi bakteri itu kan kita harus memenuhi dari karbohidratnya, kemudian protein, kemudian bisa ditambahkan juga kalau di sini kan ada dextrosa bisa kita ganti gula. Nah, untuk garam itu apa ya? Dia kan pengatur pH juga. Jadi supaya nanti si nutrisinya itu pas untuk media pertumbuhan si bakterinya. Karena kan dengan penambahan itu bisa jadi menambah asam ya, kita menambahkan misalnya dari protein kan, protein dari daging itu bisa menambahkan zat asam, maka kita perlu menyeimbangkan medianya dengan penambahan garam salah satunya. Itu garamnya kan 3 sendok teh itu. Jadi Betul. apakah nanti bakterinya enggak kalau 1 liter mungkin tidak ya Pak, sedikit saja 1 sendok teh. Di media di slide media itu 3 sendok kalau tidak salah. Iya, 3 sendok teh. Itu sudah pernah diujikan bisa Bu ya? Iya, itu media yang biasa saya gunakan ketika praktek Pak. Yang tadi 700 daging itu bisa kita gunakan itu. Nggak masalah tumbuh bakterinya. Kalau misalnya nanti dikhawatirkan bisa disesuaikan sih Pak, dari berbagai referensi Bapak bisa mengacu, ada yang menggunakan tambahan apa gitu, ada yang dikasih ekstrak ragi, silahkan itu disesuaikan. Kalau memang tidak ada, cukup dengan air kaldu daging atau kaldu kentang, udah cukup ya. Nanti ditambahkan gula seperti itu untuk tambahan glukosanya, sudah cukup sepertinya. Oke Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, saya share dulu yang video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastika Damayanti dari Universitas Sulawesi Barat, NIM H031808 dari Pendidikan Biologi A 2018. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai pembuatan PDA atau potato dextrose agar. Oke guys, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Tapi pertama-tama kita harus pengenalan alat dan bahan dulu.
Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu, udah cukup panjang soalnya videonya.
Oke. Jadi seperti itu tampilan proses pembuatan media sampai ke akhirnya dituangkan. Nah, mungkin ini bisa dilakukan. Kenapa saya tampilkan yang ini? Padahal di internet bisa dicari sama Bapak Ibu banyak sekali metode pembuatan media dan banyak memang dilakukan skala laboratorium. Nah, ini hanya ingin menunjukkan bahwa ini bisa dilakukan di rumah. Hanya yang perlu diperhatikan adalah bekerja tetap secara aseptik gitu. Nanti kita bisa memanfaatkan di rumah dengan berbagai cara aseptik, dengan disterilisasi atau yang lainnya. Makanya nanti wadahnya harus yang tahan panas. Kemudian untuk media juga silahkan disesuaikan. Kalau memang kesulitan dengan seperti yang tadi, penambahan ekstrak ragi atau misalnya yang lainnya, saya pernah nyoba dengan agar-agar saja ternyata tumbuh gitu. Tapi mungkin bedanya karena ini ada nutrisi, mungkin bakteri yang dihasilkan tumbuh, tapi kalau ditambah nutrisi lain bisa jadi montok-montok gitu bakterinya. Tapi kalau hanya bisa jadi langsing-langsing, mungkin begitu. Itu ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Iya Bu Tina, saya nanya lagi. Pak Dasalim dulu Iya, ya. Pak Hadi. Pak ada Pak Wawan yang resen, ada Pak Hadianto juga, silahkan. Saya tadi saya Bu, tadi saya lihat dalam pembuatan media, ketika dia bikin media agar itu kayaknya itu kan dia bikinnya tidak di laminar, dia kayaknya bikinnya di tempat ditakutkan itu apa tidak terkontaminasi nanti Bu ya. Soalnya dia yang pertama dia mempergunakan wadah yang terbuka dan saya juga tidak lihat adanya lampu-lampu spiritus atau kompor gas yang dihidupkan biar agak aseptik. Tapi saya nggak tahu itu kalau apakah dia bekerja di laminar atau tidak. Kemudian yang saya tanyakan di sini, prinsip ini kalau kita cobakan di sekolah, itu Mbak, saya yakin itu terkontaminasi karena anak kan kecenderungannya berebut. Nah gitu. Nah, itu terima kasih Bu. Cuma saya nanya aja Bu, apakah itu bisa untuk aseptik di sekolah atau tidak itu? Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Ya, itu juga saya melihat itu ya dari tayangan ini. Yang pertama, kenapa saya pilih video itu? Satu, karena memang ketika kita menyampaikan ini harus menggunakan perlengkapan lab laboratorium, khawatirnya udah ikut duluan, kita nggak punya ini, kita nggak punya itu, sehingga akhirnya tidak melakukan ini. Padahal praktikum ini bisa dilakukan secara rumahan. Hanya tadi saya sampaikan bahwa ini harus aseptik, tetap harus aseptik. Misalnya setelah media dituang, sebelum kita inokulasi, kita gunakan panci presto misalnya. Makanya harus pakai bahan wadah walaupun nggak pakai petri dish harus yang tahan panas misalnya, seperti itu. Nanti ketika inokulasi memang harusnya dibukanya sedikit saja Pak. Kalau tadi kan terbuka, itu saya juga membayangkan seperti itu. Harusnya dibuka sedikit gitu. Ya, di rumahan tapi sebisa mungkin kita tekankan untuk aseptik supaya tidak kontaminasi. Kalau kontaminasi kan nanti terganggu hasil pengamatannya. Mungkin begitu Bapak. Iya Pak, Ibu ya. Cukup Pak Hadianto. Iya, saya takut kalau kayak gitu jamur juga bisa tumbuh itu. Betul, rebutan nanti Pak malah. Iya, makasih Bu ya. Iya, sama Pak. Ada lagi tadi yang raise hand? Saya Bu, Pak Salim. Oh iya Pak Salim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih sudah disampaikan. Kebetulan saya insya Allah gitu, salah akan mengampu yang untuk bakteri ya, yang bakteri. Dari tayangan tadi Bu, sebenarnya ini pengalaman saat di kuliah kemarin. Saya kan kebetulan ngambilnya di mikrobiologi gitu ya. Cuman sharing aja gitu. Iya Bapak, silakan. Untuk yang video yang terakhir gitu, kalau saya sih karena saya memang di mikrobiologi, saya lebih concern waktu itu di mikologinya gitu.
Kalau kita targetnya memang untuk targetnya mengisolasi bakteri dari lingkungan gitu, saya lebih menyarankan nih gitu sekedar saran. Meskipun tadi dicontohkan menggunakan PDA gitu ya, potato dextrose agar, tapi kalau buat saya sih sebetulnya menyarankan tidak menggunakan PDA meskipun PDA tadi gitu. Karena gini, kalau PDA kita gunakan sama yang disampaikan oleh Pak Hadianto tadi, PDA itu kan dia kalau di skala laboratorium justru merupakan media umum yang digunakan untuk menumbuhkan jamur gitu. Jamur, ya. Ya, jadi kita khawatir karena jamur gitu, spora jamur yang ada di udara gitu, dibandingkan dengan bakteri mungkin jumlahnya hampir banyak gitu, dan mungkin dikhawatirkan yang tumbuh itu bukan bakteri gitu. Jadi saya lebih mengatakan kalau PDA, kalaupun PDA yang kita gunakan, kita tidak menggunakan bahasa bakteri gitu, tapi kita lebih menggunakan mikroorganisme yang targetnya akan tumbuh gitu. Itu yang pertama. Kemudian saya lebih mengatakan kalau kita memang targetnya untuk mengisolasi bakteri, kita menyarankan yang media KNA tadi aja Ibu gitu. Jadi maksudnya gini, kalau media KNA kan dia lebih spesifik memang untuk yang ke bakteri gitu kan. Maksud saya seperti itu gitu. Itu apanya. Kemudian saya sangat setuju ketika memang kita tidak bisa menggunakan media KNA, saya coba mempersiapkan diri gitu. Untuk kalau nanti di lapangan nggak ketemu KNA, karena saya coba siap-siapkan itu yang menggunakan ubi jalar putih. Gitu. Karena dia lebih ini kan lebih singkat. Terus medianya juga nggak butuh banyak. Gitu. Artinya bahan yang kita sama kayak ada agar-agar swallow, maaf kalau pakai merek ya, agar-agar swallow paling gitu kan. Cuman perlu diingat, perlu diingat nanti kalau ada kawan-kawan yang membuatnya menggunakan ubi jalar, kita perlu menambahkan NaOH ya. Kalau tadi Bu garam ya, pakai garam, kita juga bisa menambahkan natrium hidroksida NaOH yang 0,05 normalnya gitu ya, 0,05 N gitu. Karena itu juga NaOH juga bisa. Kenapa harus NaOH? Karena kan kalau di ubi kan tingkat asamnya ada gitu. Jadi ketika kita menambahkan NaOH nanti sehingga medianya menjadi netral. Gitu. Tapi tidak boleh sekaligus, kita hanya teteskan, kemudian ukur lagi pH-nya pada saat masih hangat lah, bukan panas, supaya nanti kawan-kawan bisa juga gitu. Nggak apa-apa sih nanti kalau memang saya sudah saya coba juga gitu buat buat semacam LK-nya untuk pembuatan media. Tapi kalau seandainya nanti memang kita mau pakai media KNA, karena bahan di lapangan tidak ada, maka KNA yang tapi kalau blending supaya ini sekedar saran. Jadi saya lebih menyarankan buat kita semua gitu ya. Kalau memang target kita memang bakteri sesuai dengan KD yang ada di UP, maka ya kita gunakan KNA saja gitu. Tapi tidak kalau PDA ya itu tadi gitu resikonya gitu. Kenapa? Karena memang selama saya di lab, saya kan targetnya memang bakteri apa gitu. Cuman memang kayak kalau kita targetnya jamur, kita memang harus menambahkan chloramphenicol gitu kan, untuk menekan pertumbuhan bakteri. Karena memang PDA kan kita targetkan memang untuk jamur. Makanya saya katakan PDA lebih ke media umum untuk menumbuhkan jamur. Cuman bedanya di sana kita menambahkan chloramphenicol. Mungkin itu aja Bu sarannya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Salim. Betul yang disampaikan Bapak, memang PDA itu umum digunakan untuk media pertumbuhan jamur. Tadi di LK yang saya sampaikan di drive pun kita menggunakan KNA, Pak. Hanya ada yang sempat
komen, mahal daging gitu. Jadi silahkan bisa alternatif PDA atau ubi jalar tadi yang Bapak sampaikan, singkong juga bisa. Hanya mungkin ditambahkan NaOH karena Betul, ya. jamur kan cenderung tumbuh di yang lebih asam dibanding dengan yang Ya. bakteri cenderung netral. Jadi NaOH itu bisa membantu. Jadi monggo silahkan disesuaikan. Yang penting kegiatan ini terlaksana gitu. Terima kasih Bapak ilmunya. Iya, benar. Ini juga di sini banyak yang ahli mikro nih, ada Bu Rene Iya. juga, Bu Eti Iya. juga. Insya Allah nanti bisa menambahkan. Iya, benar. Oke, kita lanjut ke kegiatan kedua Bapak Ibu ya. Supaya selesai nanti semuanya bisa kita bahas. Saya share lagi. Nah, yang kedua untuk pewarnaan. Nah, ini juga perlu saya sampaikan dulu sebentar. Kalau memang di judul kemarin kita putuskan untuk pewarnaan gram, ya, memang sempat di tahun berapa itu di kompetensi dasarnya itu siswa melakukan pewarnaan gram. Mungkin tujuannya ingin mengenalkan proses ini gitu. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi di KD keterampilan, tapi pewarnaan gram itu juga bisa kita jadikan kegiatan dalam pembelajaran bakteri. Tujuannya adalah menyajikan ciri struktur ya, ciri dan struktur bakteri seperti itu. Nah, kenapa di sini saya munculkan dulu pewarnaan sederhana? Ini juga lagi-lagi alternatif nanti kalau memang terjadi kesulitan gitu. Tapi sebetulnya kita sudah upayakan, saya sudah ngobrol juga dengan Bu Tinia dan kawan-kawan untuk kita bisa tetap melakukan pewarnaan gram. Dan alhamdulillah pewarnanya sih sudah dibeli, bisa untuk 10 wilayah. Hanya mungkin nanti teknis disampaikannya ini yang belum saya pikirkan ya untuk 10 wilayah itu. Kristal violetnya alhamdulillah sudah ada gitu, tinggal nanti kami bagi ke 10 wilayah, safraninnya juga sama. Nah, selain pewarnaan itu bisa juga kita kalau tujuannya hanya ingin mengenalkan bentuk saja ke bakteri, ke siswa, bentuk bakterinya, kita bisa menggunakan pewarnaan sederhana. Ini hanya butuh pewarna methylene blue. Jadi nanti kita cukup ya. Tadi misalnya kita sudah punya nih biakan bakterinya. Nah, biakan bakterinya dari mana? Bapak Ibu, nanti sebelum kita melakukan pewarnaan, tentu kita harus punya ini, bakteri ini. Jadi kita harus buat dulu. Setelah agar-agarnya padat, kita inokulasi, kita diamkan 1 kali 24 jam. Itu minimal 1 hari sebelumnya harus sudah menjebak. Kalau 1 hari memang tumbuhnya baru sedikit. Amannya sih ya 2 harian itu sudah mulai menjebak, supaya nanti kita punya bahan untuk diwarnai. Biakan bakteri yang akan diwarnai. Nah, kalau kesulitan, kalau harga biakan bakteri lumayan mahal ya Bapak Ibu. Tapi kami upayakan kemarin untuk membeli. Kenapa? Karena memang tujuannya pewarnaan sederhana supaya jelas gitu identitasnya, jelas ini bakteri apa, kita bisa bandingkan, maka kita upayakan untuk membeli. Nah, nanti karena kita tidak tahu sekarang seperti apa perjalanannya, kalau memang kesulitan mengadakan biakan itu, kita bisa membuat biakan sendiri dari tempat-tempat yang kemungkinan aman ya, dari telapak tangan mungkin, atau misalnya dari air selokan misalnya, atau dari yang lainnya bisa kita gunakan. Nah, setelah diinokulasi dan tumbuh, baru kita akan warnai. Kalau pewarnanya tidak ada untuk yang safranin, kristal violet yang misalnya disiapkan tidak ada, kita warnai dengan methylene blue saja untuk menunjukkan bentuk bakteri. Nah, methylene blue umumnya punya ya pewarna itu karena juga digunakan untuk kegiatan praktikum lain. Nah, nanti teknisnya untuk pewarnaan sederhana juga gampang ya. Kulturnya nanti ya disiapkan hampir sama dengan pewarnaan gram ya awalnya. Jadi nanti diambil 1 olesan. Nah, ini juga hati-hati beberapa kalau pengamatan yaitu kok nggak terlihat bagus itu karena terlalu tebal. Jadi jarum ose ini jangan terlalu ditekan. Kita cukup sedikit saja kayak digeser sedikit supaya nanti dapat kulturnya nggak terlalu banyak. Nah, untuk menghindari juga nanti bisa disebarkan, kita cairkan dulu dengan aqua steril, kemudian kita ratakan sehingga nanti hasil ininya bagus gitu, hasil kita pewarnaannya.
Kemudian difiksasi, dilewatkan di atas api beberapa kali ya untuk mematikan bakteri, juga nanti untuk memudahkan pewarnanya masuk ke dalam sel bakteri. Kemudian teteskan pewarna sederhana dengan metilen blue misalnya, atau yang lainnya juga bisa ya. Kemudian bilas, nanti setelah kering diangin-angin, baru kita amati dengan teknik yang tadi dicontohkan di awal video awal yang Bu Sri share ya. Oke, kemudian nah ini untuk pewarnaan gram. Nah, untuk pewarnaan gram, alat dan bahan yang diperlukan pastinya dua pewarna ini ya. Yang pertama adalah pewarna kristal violet, yang kedua adalah pewarna safranin. Kemudian kita juga membutuhkan flugol atau iodin dan juga alkohol. Nah, nanti kita bisa menyiapkan, kalau kesulitan untuk menyiapkan dua jenis biakan bakteri seperti yang kami lakukan kemarin pada saat Pasprov, bisa tadi membuat satu biakan sendiri. Ambil saja, kemudian buat hapusan tersebut di kaca objek ya, yang harus kita bersihkan dahulu. Setelah itu kita fiksasi supaya kering, kemudian diberikan kristal violet 1 sampai 1,5 menit ya. 1 menit sudah cukup, kemudian bilas dengan air suling yang dimiringkan, kemudian dikasih botol, ada pipanya kayak buat kasih minum burung itu ya. Kemudian tetesi dengan larutan garam iodin. Nah, kristal violet ini nanti akan terikat ya dengan peptidoglikan, karena pewarnaan gram ini kan pengklasifikasian berdasarkan kondisi dinding sel. Untuk gram positif, dinding selnya kandungannya kan peptidoglikan, nah peptidoglikannya tebal. Sedangkan gram negatif peptidoglikannya tipis. Jadi ketika kristal violet ini diberikan, nanti kristal violet ini akan terikat ya di bagian peptidoglikannya. Kemudian untuk menguatkan ikatan antara peptidoglikan dengan kristal violet nanti dikuatkan dengan morden, atau di sini kita gunakan iodin atau lugol. Nah, itu 1 menit. Nah, ketika ini diberikan, kemudian dibilas, untuk yang peptidoglikannya tipis, dia tidak mengikat kristal violet, ikatan antara kristal violet dengan lugol atau iodin tadi. Maka ketika dibilas, dia akan hilang warna ungunya. Nah, setelah itu kita gunakan alkohol 95%, ini fungsinya sebagai dekolorisasi, penghilangan warna ya. Nanti tapi jangan lama-lama karena nanti bisa menghilangkan keseluruhannya. Jadi tadi 5 sampai sekian detik ya, cepat sekali, kemudian langsung dikasih aquades ya, bilas dengan air. Setelah itu kita kasih pewarna tandingan. Ya. Pewarna kantor atau safranin atau kapulfusin. Nah, biasa kita gunakan safranin. Nah, untuk yang gram positif, karena tadi peptinya sudah mengikat kristal violet, dia akan terwarnai warna ungu. Sedangkan yang gram negatif, dia tidak terwarna ungu, maka ketika diberi pewarna tandingan, dia akan menjadi berwarna merah. Nah, setelah itu diangin-anginkan, kemudian dikeringkan dengan kertas kisap. Setelah itu kita lihat di perbesaran 1000 kali. Ya, menggunakan minyak imersi pada saat akan menggunakan di 1000 kali. Karena minyak imersi itu akan membantu pembiasan, kan biasanya kita pengamatan dengan cover glass. Ya, ini karena 1000 itu sangat dekat sekali dengan objek, bahkan mungkin nyentuh, itu bisa pecah dan merusak si lensa objektifnya, maka kita menggunakan minyak imersi, membantu pembiasan juga. Nah, hasilnya kalau memang rapi, hapusannya tipis, rata, itu akan seperti ini. Ya, pewarnanya bagus, kondisi bakterinya juga bagus, prosesnya pas, kita akan mendapatkan ini. Ya, seperti ini sudah terlihat jelas. Kalau memang awalnya kita menggunakan biakan yang sudah jelas dari awalnya, oh iya ini bakteri positif, maka kita akan melihat. Nah, kalau misalnya dapatnya kita biakannya buat sendiri dan itu campur, nanti bisa jadi ada yang merahnya, ada yang ungunya dalam 1 kali pengamatan. Oke, nah, alternatif pelaksanaan praktikum, tadi kalau ada keterbatasan, kita bisa menggunakan bahan-bahan yang kita bisa peroleh di rumah.
ya. Untuk medianya bisa KNA atau PDA atau tadi yang Pak Salim sampaikan kita pakai ubi ya, ubi jala atau ada ubi putih, ubi kuning gitu. Singkong juga bisa jadi alternatif. Kemudian sterilisasi alat bisa menggunakan panci presto, pewarna kristal juga. Pewarna kalau sulit ini memang lumayan mahal, terutama safranin yang paling mahal. Kita kasih alternatif lain, ekstrak kulit manggis, dan ini ada jurnal penelitiannya. Kemudian untuk safranin bisa menggunakan ekstrak angkak ya. Ada lagi dari ekstrak kulit buah naga, ada lagi dari ekstrak kembang sepatu, itu juga bisa. Walaupun dari jurnal itu mengatakan tetap pewarna yang biasa digunakan ya, yang pasti lebih baik. Tapi kalau memang itu tidak ada, kita bisa gunakan sebagai alternatif. Kemudian Petridis tadi bisa menggunakan wadah tahan panas berpenutup. Itu kan banyak sekarang di pasaran. Ya, siswa melakukan penyelidikan, setelah melakukan penyelidikan mempresentasikan, menunjukkan hasil pengamatannya dan disampaikan di kelas. Mungkin itu saja. Ini yang lainnya. Ini terkait bakteri gram negatif positif, mungkin nanti. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu mungkin bisa sampaikan di kegiatan UP 10. Ya, ada 2 kegiatan, menumbuhkan bakteri dalam media agar-agar, satu lagi pewarnaan bakteri. Silahkan Bapak Ibu bisa mendesain mana yang paling sesuai, yang bisa disampaikan ke Fasda dan bisa disampaikan nanti di komunitas. Mungkin itu dari saya. Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan atau mungkin sharing seperti yang tadi Pak Darussalam sampaikan atau Pak Hadianto, silakan. Assalamualaikum Bu Tina. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Ya, ini yang ingin saya tanyakan tadi kan kalau kita memiliki keterbatasan alat dan bahan gitu ya, kita bisa membuat bahan skala rumahan itu salah satunya dengan menggunakan panci presto untuk sterilisasi ya. Ini kalau boleh saya tahu barangkali ada yang sudah pernah ya menggunakan panci presto itu waktunya berapa lama ya? Hitungannya sih 15 menit setelah ini, setelah berbunyi kalau gitu. saya. Tetap sama seperti kita menggunakan autoclave gitu ya? Iya, betul. Oh gitu. Ya udah. Tapi maaf ini karena belum pernah ya. Tidak apa-apa. Karena memang itu bisa beneran steril ya, maaf. Iya. Karena belum pernah nyoba ya. Ya, yang pasti kalau dibandingkan dengan skala laboratorium ya pasti banyak kelemahannya ya. Seperti itu pasti rentan untuk kontaminasi atau apa. Intinya memang pasti lebih baik di laboratorium, hanya mungkin ini sebagai alternatif saja supaya tetap keterampilannya, yang penting kan keterampilannya yang kita sajikan gitu. Nah, ketika mereka bisa melakukan keterampilan itu, guru-guru juga bisa menyampaikan keterampilan itu, insya Allah sih tetap bisa memberikan pengalaman ya kepada siswa, dan siswa juga lebih senang dibandingkan hanya melihat gambar, oh ya ini bakteri gitu. Kemudian kita perlihatkan video juga akan lebih seru kalau mereka bisa menemukan itu sendiri, mungkin seperti itu. Iya, baik, terima kasih Ibu Tina. Sama-sama Bu Rahmi. Oh iya, tadi Pak Hadianto, maaf saya juga jadi penasaran kenapa 3 sendok. Iya ya, kebayang. Saya cek lagi di LK-nya 1 sendok, Pak. Jadi saya salah tulis. Ayo kita kan sering aja. Iya betul, Pak. Saya juga jadi mikir, ya 3 sendok apa nggak kasih? Saya cek di LK 1 sendok teh untuk gulai ya 3 sendok. Iya. Mungkin Bu Eti mau menambahkan, Bu Rene juga. Wah ini udah suhu saya ini. Bu Tina. Ya, Bu Mungkin Sri. saya mau nambahkan sedikit pertanyaan Bu Rahmi. Silakan Bu Sri. Kalau secara teori Bu Rahmi, kalau untuk bahan itu kita sterilkan 15 sampai 20 menit. Tapi kalau untuk alat sterilisasi alat itu misalnya cawan petrinya dan lain-lain itu 1 jam. Oh gitu, iya. Ya, secara teori itu Ibu. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bu Sri. Ada lagi Bapak Ibu?
Tina, Ya, Punten. Bu Evi, mangga Iya. silakan. Ini mau tanya, tadi kan butuh penegasan aja sih. Tadi disampaikan bahwa untuk kegiatan membuat media agar itu sebaiknya kita sampaikan ke Fasda, kemudian Fasdanya yang buat di rumah untuk dilakukan di tempat nanti kita melakukan pelatihan gitu ya Bu ya? Nah, Atau saya salah ya menangkapnya? teknisnya silahkan diserahkan ke Bapak Ibu nanti seperti apa ya. Kalau saya kemarin kan mempertimbangkan karena ya kita memang semua tuh serba mendadak ya. Apalagi sekarang kan belum jelas juga. Kalau memang jauh-jauh hari bisa jadi kita bisa minta mereka untuk menyiapkan gitu untuk pasdanya ya. Kalau jauh-jauh hari, kalau memang nanti ternyata mepet dan kita mungkin ya khawatir mereka kesulitan, kita bisa siapkan seperti itu. Ya. Jadi Baik, silakan fleksibel ya. Kemarin Bu Tina yang ngerjain ya. Jadi mungkin Nggak, saya dibantuin Bu. Iya, satu lokasi mungkin satu Fasprop yang ngerjain. Kalau nggak bisa Fasdanya, mungkin masih sulit koordinasi sama Fasda. Iya, khawatirnya itu. Mohon maaf, ini saya mau coba diskusi lagi ya. Ini seandainya kita yang menyiapkan bahan gitu ya. Saya mau tanya karena saya juga belum pernah membawa peralatan kaca, kemudian plus di dalamnya ada agarnya dan namanya kita kalau membawa peralatan kaca kan tentunya kita takut pecah gitu ya. Jangan sampai misalnya kita udah siapin dari rumah capek-capek dibawa naik pesawat pecah gitu kan. Nah, mungkin ada informasi barangkali dari teman-teman yang sudah pernah membawa dari dari rumah kemudian membawa ke tempat kegiatan kemudian naik pesawat itu pengemasannya seperti apa? Apakah dimasukkan ke dalam bagasi atau bagaimana begitu? Kalau saya karena tidak membawa naik pesawat ya, kalau saya hanya kemarin dekat kebetulan kan bawanya 2 kali bawa itu lokasinya tidak terlalu jauh, jadi memang tidak ada kendala. Tapi tetap saya pertama kan itu agar-agar dalam kondisi padat ya. Jadi kita sudah membayangkan nanti akan dicairkan di lokasi. Nah, waktu pertama saya bawa disebutnya tuh hot stir bawa kompor listrik ya, semacam hot plate gitu ya. Ya, yang hot plate itu. Nah, yang keduanya saya pikir bisa menggunakan kompor listrik. Ternyata sulit itu sampai seharian mana sih. Jadi sebaiknya memang dipikirkan nanti ketika membawa agar-agar itu ke lokasi, kita sudah siapkan untuk mencairkannya karena akan menuang. Nah, makanya tadi silakan Bapak Ibu pilih mau kegiatan yang mana yang akan dilakukan, apakah menumbuhkan media ini. Kalau nanti di sekolah kan bisa dilakukan di sekolah ya, nggak masalah. Karena ini kita sedang pelatihan dan tempatnya di hotel, kita harus mempertimbangkan itu. Jadi saya belajar kemarin dari 2 kegiatan itu, oh ya saya lupa bawa kompor listriknya ya yang hot plate-nya itu. Nah, sebenarnya bisa dipanaskan kalau kita menggunakan Erlenmeyer yang Pirek itu menggunakan spiritus yang pembakaran biasa. Itu bisa sebetulnya, cuman kan khawatir ya karena di hotel harus cari lokasi yang biasanya kan ada alasnya karpet gitu, itu saya khawatir aja. Jadi nanti kalau memang akan mengambil ini, silakan disiapkan nanti akan dicairkan di mana. Kalau mungkin sih minta bantuan pihak tempat kita ini ya, pihak hotel misalnya untuk bantu mencairkan seperti itu. Kalau itu yang pertama. Kemudian untuk membawanya, kalau saya kemarin Bu tetap di kaca itu, kemudian dikasih kanan kirinya tuh yang potongan kertas itu loh, yang pengamannya lah. Tetap harus dalam. Nah, saya kurang tahu kalau ke pesawat seperti apa ya, apakah bisa dibawa ke atas atau apa. Kemarin Bu Derma yang membawa ke Batam itu membawa satu media agar pakai Erlenmeyer, kemudian bawa pewarna juga. Nah, saya kurang tahu pengamanannya seperti apa, bisa nanti ditanyakan langsung ke Bu Derma mungkin.
Berarti ini ringkasnya ketika kita akan menyampaikan materi ini ya ke FASDA itu kita tidak wajib melakukan semua ya. Jadi artinya memilih Ya, apakah kalau membuat media yang dirasakan paling yang dirasakan paling mungkin, apakah membuat media, kemudian setelah membuatnya kemudian menumbuhkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu jika memang bisa dilakukan pewarnaan gram, kita lanjutkan dengan pewarnaan gram, begitu. betul. Jadi Saya artinya sih tidak mesti semua begitu ya. Iya, saya sih lebih berharap tetap semuanya kalau memang memungkinkan, karena lebih kaya pengalamannya. Iya. Kemudian ketika mengambil itu ya memang harus dipersiapkan. Makanya ini lumayan ya prepnya gitu, tapi insya Allah bisa kita lakukan karena memang tetap kita melihat ini nanti di bawah ya, itu bisa kita lakukan di sekolah gitu. Supaya targetnya kan itu. Jadi kita kenalkan, nah ini kegiatan yang sangat mungkin dilakukan dalam berbagai kondisi gitu. Nanti kalau yang tadi menumbuhkan media, berarti kita buat medianya dulu di rumah, kemudian untuk mewarnai, kalau mau pilih pewarnaan saja, berarti kita sudah buat biakannya di rumah, tinggal nanti diwarnai di lokasi. Mungkin seperti itu. Iya. Cuma sebetulnya yang membuat bingung sangat itu ya alat dan bahannya ya kayaknya ya. Karena kita nggak tahu juga ini. Ini kan kita ini kan lebih banyak memerlukan alat dan bahan laboratorium gitu ya, pada intinya kan seperti itu. Cuma pelaksanaannya itu memang secara baku itu memang apakah semua harus dilakukan di hotel, apakah tidak ada jalan gitu kita meminjam salah satu laboratorium yang terdekat dari hotel, apakah misalnya di salah satu madrasah gitu kan. Jadi kan lebih mudah gitu kan. Mungkin kan ya namanya laboratorium kalau misalnya tidak ada bunsen kan bisa diganti dengan pemanas lainnya gitu tuh kan. Nah, seperti itu. Tapi kan jauh lebih aman kalau misalnya di hotel ini kan kita juga ya kadang-kadang ada rambu-rambunya yang mungkin ya dan seterusnya. Kemudian ngangkut memindah-mindahkan mikroskop itu kan juga rawan terjadi kerusakan lah seperti itu gitu. Itu memang setting dari kegiatan ini memang semua harus di hotel begitu ya, Bu Tina. Betul, karena kita menyiapkannya pahit-pahit. Dulu berharap memang kita melakukan di sekolah terdekat ya. Ada yang bisa kita pinjam gitu labnya, berharap begitu. Tapi mungkin ya kan itu di level sana yang memutuskan gitu. Akhirnya kita siapkan ya harus mau nggak mau di hotel gitu. Makanya ya apa yang mungkin gitu. Tapi so far ya kalau memang ini mau dilakukan tuh bisa dan harus kerjasama memang. Waktu itu juga keroyokan gitu. Pada saat sterilisasi ada yang bantu nyeterilin, ada yang ini. Iya. Ya seru sendiri gitu jadi ya. Bahkan nanti bisa didiskusikan di timnya. Nanti mungkin Bu Tinia juga bisa memberikan masukan atau Bu Sri juga seperti apa nanti di lapangan. Oke, Bapak Ibu, sudah cukup karena seharian ini sudah fokus terus dari tadi siang, pasti sudah terasa. Ya, saya juga membayangkan itu. Mudah-mudahan kalau sudah cukup, kita bisa akhiri, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Insya Allah nanti untuk pewarna bakteri kita coba siapkan, ya sambil kita menunggu kabar-kabar terbaru seperti apa. Pasti akan disampaikan nanti oleh Bu Tinia. Jadi kita tetap siapkan, kemudian nanti kalau ada apa-apa kita sesuaikan harus seperti apa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Sri ada yang mau disampaikan? Iya, sebentar ya. Bu Tinia. Enggak. Bapak Ibu berkaitan dengan alat dan bahan secara teori. Nah, secara teori itu disediakan oleh panitia. Tapi prakteknya selama ini kita sudah menjalani, kita ternyata tidak bisa mengandalkan panitia itu gitu. Nah,
semoga sih besok In masih bisa gabung, jadi kita bisa bantu Bapak Ibu untuk menangani masalah ini gitu. Tapi kalau misalnya In memang tidak bisa gabung, berarti Bapak Ibu memang harus bersiap dari sekarang, termasuk tadi mencari alternatif-alternatif yang bisa dilakukan gitu. Jadi memang harus ada plan A, plan B dan seterusnya. Sepertinya itu saya belajar dari pengalaman mulai dari pelatihan In sampai pelatihan fast prop. Kemarin pelatihan fast prop aja baru 3 lokasi loh, zona 1, 2, 3. Nah, sekarang lokasinya itu lebih banyak gitu kan. Nah, kalau saya itu bukan pesimis, tapi semakin banyak lokasi, maka penyediaan alat dan bahan itu akan semakin rumit gitu. Apalagi bila nanti PIK yang bertanggung jawab di masing-masing lokasi itu belum profesional. Ya, PIK-nya itu nanti Bapak Ibu berdoa saja dapat PIK yang bagus gitu kan. Nah, jadi nanti nggak boleh ngiri misalnya di Makassar beres tuh misalnya di Jakarta amburadul gitu dan lain-lain, itu harus dinikmati Bapak Ibu. Itu rezeki kita gitu. Jadi kalau berkaitan dengan alat dan bahan itu. Silakan Bu Tinia, saya sudah sampai di sini. Bu Tinia ada nggak? Ada ya Bu Tinia. Oke, kalau tidak ada lagi kita tutup saja Bu Sri ya. Ya. Maaf ya. Halo. Oh, ada. Masih masih lanjut acaranya. Allah, saya acara nggak selesai ya, sampai rumah masih lanjut. Sudah selesai Bu Tinia, enggak lanjut. Lagi ngajar. Untuk masalah alat dan bahan mungkin Bu Tinia punya info terbaru ini, teman-teman masih nanti galau. Gini, saya belum bisa bicara karena belum ada kepastian. Daripada saya bicara nanti berubah lagi, mendingan nanti aja sekalian gitu ya. Nanti mudah-mudahan hari Senin udah ada info ya, jadinya bisa sekalian nanti pas materi saya malam-malam bisa kita bahas gitu, daripada nanti kita ngulang lagi kita nggak ngerti gitu kan. Sementara tempat aja sampai sekarang itu belum jelas gitu kan. Jadi nanti mendingan hari Senin mudah-mudahan udah ada kepastiannya. Jadi Bapak Ibu harap bersabar. Kayaknya PMU-nya juga kayaknya udah kewalahan ya. Saya udah bilang itu mudah-mudahan semuanya bisa sabar nungguin, saya bilang begitu. Karena nunggu undangan, nunggu kepastian tempat, terus kan terkait dengan pengadaan alat dan bahan gitu ya. Paling tidak Bapak Ibu udah mulai udah mulai kira-kira langkah apa gitu ya, nanti begitu undangan keluar tahu ditempatkan di mana, karena bisa jadi apa yang kemarin kita sudah ajukan itu bisa jadi berubah gitu kan, bisa jadi juga kita yang ini tidak menampingi Bapak Ibu gitu, jadinya harus bersiap gitu ya. Dalam kondisi singkat kita kira langkah apa nih yang harus kita lakukan gitu ya Bapak Ibu ya. Harap berlapang dada gitu ya, karena memang kalau kegiatan besar seperti ini kan event besar yang diurusi juga banyak, sementara kita nggak kenal dengan panitia-panitianya gitu, jadi kan kita harus betul-betul menjalin hubungan. Nah, yang paling perlu kita lakukan adalah berlapang dada Bapak Ibu ya, dan kita harus cepat berpikir. Jadi pada saat ada info kita cepat ya berpikirnya gimana. Insya Allah dengan kelapangan dada kita bisa berpikir jernih, dan insya Allah langkah apa yang harus kita putuskan itu akan lebih mudah ya insya Allah. Seperti itu ya, jadi saya belum bisa kasih info, khawatirnya nanti ada perubahan lagi ya, mendingan nanti sekalian mudah-mudahan besok hari Senin malam itu udah fix ya semuanya. Itu aja sih. Oke, langsung kita tutup saja Bu Tidia. Iya, langsung aja Bu Tidia. Ada yang mau sampaikan dulu? Oke, nggak ada lagi. Pak Darussalim, ada lagi? Setia banget ya. Pak Salim setia banget. Enggak, enggak. Maksudnya sebetulnya saya masih ini ya gitu, membayangin gitu. Kebetulan kan kami dengan sudah buat grup Pasda tuh Bu gitu kan. Jadi di antara peserta yang di Pasda itu ada dosen kali ya, kayaknya dosen yang dari universitas. Maka terus dia nanya terus tuh memang terkait dengan surat tugas gitu, kalau di kampus undangan kan ya, suratnya sulit keluar gitu. Jadi saya memang bilang barusan malam ini saya chat
di grup, mohon maaf karena bersabar dulu lah, gitu aja memang saya sampaikan gitu kan. Yang jelas, insya Allah tanggal insya Allah nggak bergeser, cuma suratnya. Dan kalau mereka kan penempatannya, mereka fasdanya kan tetap ya, cuma akan di mana? Nah itu kan yang belum fix itu Pak. Karena saya barusan dapat info tapi saya aneh gitu, merasa aneh. Jadi saya mau nyampein ini mungkin saya omongin aja ya, tapi jangan disampaikan dulu ke Fasda ya. Jadi di wilayah zona 1 itu tempatnya Medan, Aceh, kayak begitu tempatnya. Kan saya jadi bingung. Kok ada Medan, kok ada Aceh, gimana caranya? Saya bilang begitu kan. Pusing saya deh. Udahlah nunggu surat aja. Berarti gabungannya lain dong, Butin. Gabungannya lain. Kenapa nggak Rio itu yang 3 orang aja digabung Medan gitu ya? Udah nggak usah ngomong itu Bu, kita nggak bisa mikir, kita nggak bisa ngasih masukan, nggak bisa, jadi terima aja. Jadi maksudnya nanti aja itu lah berhubungan dengan mereka dapat hotel atau tidak sebenarnya. Iya, sebenarnya itu gitu. Tapi tadi barusan saya ngobrol sama Mbak Mia lumayan lama lah, panjang gitu ya ngobrolnya sama Mbak Mia, itu macam-macam lah gitu. Nah itu salah satunya saya tanya, udahlah surat nggak apa-apa lah kalau belum, tapi tempatnya kasih tahu, saya bilang begitu, karena ini terkait dengan pengadaan alat tambah bahan, saya bilang begitu kan. Akhirnya tadi dia Mbak Mia jawab belum dapat hotelnya gitu ya. Enggak, tadi udah bilangnya begitu, tapi saya masih nggak bisa masuk di logika saya, jadi saya masih menolak. Saya bilang udahlah saya tunggu surat aja, saya bilang gitu. Aneh soalnya gitu kan. Udah gitu percuma juga ya, kita udah tahu tempatnya, pas profnya yang tugas di situ siapa kan kita belum tahu. Jangan-jangan kayak Pak Darussalim nggak jadi ke Aceh, jadinya di Medan. Lain di Aceh siapa kan kita tahu juga gitu. sementara di Medan nggak ada Makanya biologi. Saya juga udah bilang gitu, biologi tuh kayak gitu Mbak, saya bilang gitu. Yang orang Medan nggak ada Fasda. Yang di Aceh nggak ada. Iya, makanya udah dibilangin. Makanya daripada saya pusing lah, udahlah nunggu surat aja, mendingan nanti kalau udah nunggu surat kan pusingnya sekalian, daripada pusing sekarang, ntar aja lah. Begitu keluar surat, aneh, waduh gedubrak. Pusingnya bareng-bareng langsung. Iya. Inilah kedinamisan ya Bu Tini ya. Iya, betul. Inilah dinamisnya. Dan kita itu satu ya Bapak Ibu, lapang dada aja lah gitu. Insya Allah kalau kita lapang dada, jalan ke surga lebih gampang. Saya mau mikirnya begitu aja lah. Amin ya, benar. Iya, insya Allah juga urusan kita jadi Allah mudahkan kalau kita lapang dada tuh. Iya, itu aja. Tuh, jadi sekarang mah ya istirahat aja dulu Bapak Ibu, udah malam ya. Besok kan kita masih ada lagi ya. Besok masih ada lagi, besok dengan Bu Eti ya, 2 materi sekaligus. Materinya besok yang fotosintesis sama klasifikasi ya. Sama klasifikasi kan UP wajib yang on ya. Jadi harap semuanya bergabung besok untuk menyimak. Kalau mau lebih diskusi lagi dengan Bu Eti kan enak ya, besok lebih jelas lagi gitu. Kalau bisa sih saya berharap gini Bapak Ibu, sebenarnya sebelum Bapak Ibu kayak sekarang nih, kan tadi pewarnaan bakteri, yang enak itu udah baca dulu tuh PPT-nya, kan ada sebenarnya kan, baca dulu, jadi nanti pada saat disampaikan bisa nanya gitu. Walaupun pada saat di Fast Prof kemarin udah ya dilaksanakan, tapi kalau baca lagi, oh ternyata ada yang nggak sesuai, ada yang nggak paham gitu. Nah, jadi buat besok, kalau bisa yang fotosintesis sama klasifikasi udah dibaca-baca, nanti yang nggak paham di mananya ditanya gitu. Jadi lebih enak, lebih nyambung daripada kita cuma ikut doang gitu kan. Jadi pas pada saat lihat LK-nya atau lihat PPT-nya lah, ternyata kok ada yang beda gitu kan. Jadi mendingan udah siap duluan gitu ya. Gitu. Bapak Ibu juga besok ngajar juga kan ya? Ya Bu Rahmi? Ini mohon maaf, ini mungkin saya gaptek atau apa ya. Jadi yang tadi saya tanyakan sore itu ya, tentang apa namanya video, itu kan Bu Tinia jawabannya sudah dikemas dalam satu folder juga ya di Google Drive gitu ya. Video tentang apa ya Bu? Ini mulai dari apa namanya semua yang misalnya gini, misalnya ini kan malam ini kan kita mengadakan apa namanya pembekalan. Ini kan di apa namanya direkod kan ya. Kemudian videonya kan itu kan di-share di ini di WhatsApp ini. Jadi ya belum ingin putar lagi gitu ya. Itu belum ya, yang itu belum. Belum dan ada. Tapi kalau yang video yang tadi yang Bu Tina ada yang belum nge-share juga nih videonya soalnya. Gitu. Yang misalnya terus video yang tadi Bu Tina tampilkan dan
apa itu kan tadi kalau nggak salah saya ada 2 video itu ya. Nah itu sudah ada di dalam folder apa Google Drive atau belum ya? Nah, Belum, tanyanya belum, sama Bu Tina. Yang belum, sama satu lagi dari Bu Sri nanti bisa di-upload. Oh iya. Bu Sri ada yang Sementara gini kali Bu Tina nguploadnya Apa, di Bu Tina? folder yang masih ada di ini aja Tadi ya, saya masih di langsung dari deskripsi grup. YouTube. Ambil Oh aja iya, iya. Bu Sri, Nanti kita ambilkan. bikinin aja PPT 1 halaman, di situ tulis linknya, jadi nanti tinggal klik. Oke. Dikasih nama PPT-nya video Nanti apa. saya cariin gitu. lagi deh. Tadi saya Minta tolong saya ya. cuma ngasal aja itu, saya asal klik. Jangan sambil ngasal nunggu dong. waktu. Karena saya kalau misalnya di apa namanya di share lewat WA itu saya sering Iya. apa ya? Tiba-tiba Kadang-kadang kita ya. nggak pas besarnya. ngapus ya. Iya. Nggak betul. ada. Kalau Tapi linknya kan sudah nggak hilang tuh, Bu, tersimpan kalau rapi linknya ya kayak biasa. misalnya PPT itu kan sudah tersimpan rapi tuh di Ah, ah. folder. Jadi kita gampang downloadnya, gampang nyimpan di laptop kita gitu. Iya. Oke. Jadi gitu aja ya. Minta tolong ya Bu Tina kalau yang videonya belum ada, mungkin bolehlah disisipkan di dalam satu halaman PPT, saya dikasih revisi. judul. Terus masukin aja sementara ke zona 2, nanti insya Allah saya rapikan, bikinin folder baru buat teman-teman. Jadi biar kumpul dulu di situ lah. Nah, Siap. kan semua bisa Kemudian linknya, input ya. link untuk folder itu kan Udah tetap ada sama ya, Bu Tina foldernya ya? belum? Enggak, Folder masukin video. aja dulu ke itu Bu, yang di grup itu, deskripsi grup, itu kan masih ada yang zona 2, masukin aja dulu ke situ. Masukin ke situ. Oh, Bapak Ibu ditaruh di yang apa, di lain kalau materi? mau lihat bisa. Itu isinya sama dengan folder yang dulu Bapak Ibu terima di zona masing-masing. Oh, Cuma iya, kalau iya, iya. misalkan sekarang ini ditambah sama narasumber apa namanya Enian ini, berarti kan udah ada tambahan. Jadi sementara lihat ke situ aja dulu. Isinya sama kok. Iya, iya, iya. Cuma Baik, paling terima kasih ada ya, Bu kalau Tina. mau ngintip ada hasil kerja teman-teman zona 2 sebagian ada di situ bisa diintip. Iya. Oke, sudah kali ya Bapak Ibu ya? Sudah. Besok kan masih pada bertugas ya ngajar kan ya Bapak Ibu besok. Mungkin butuh persiapan buat ngajarnya besok gitu kan. Terus bener ya. Ya jaga kesehatan semuanya. Yahmi udah malam Bu di sana Bu. Iya beda 1 jam sampai ya. malam hari ini. Beda 1 jam. Oke, kita cukupkan dulu malam ini. Mudah-mudahan besok kita masih tetap semangat, tetap bahagia. Insya Allah kita sehat semuanya dan bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Kita tutup sama-sama pertemuan kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.